balik salibmu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu tadi kita nyanyi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sebelum nyanyi lagu itu, saudara Yadi tadi bersaksi tentang anaknya. Dia sabar katanya, dia punya iman. Kalau boleh saya tanya, Bapak Yadi, berapa persen iman saudara, anak saudara bisa berjalan? Di mana? Di mana? Di bumi ini apa di sana? Di sini. Jangan katakan di sana. Waktu engkau menyanyikan Allah itu baik, tadi saya di situ, Tuhan katakan, aku menyembuhkan Grace. Dan tadi saya nangis di situ, ya Tuhan. Kemudian masuk ke lagu ini saat kita menyembah, mujizat terjadi. Grace sembuh. Percaya. Enggak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Amin. Ya. Yakin. Si Tuhan. Saya juga pengen bertanya sama mamanya Grace, berapa persen harus sepakat. Jangan sampai timpang. Bapaknya 100%, mamanya 50%. Harus sama-sama 100%. Tuhan, kita akan buka Mazmur pasal 130. Dia hadir di sini, saudara. Mazmur pasal 130 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, saudara. Dari hari Minggu yang lalu saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Hari Senin, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Terus saya tanya, Papa mau bawa firman Tuhan apa? Enggak tahu, Ma. Terus kenapa enggak ngambil aja dari kan? Nah sekarang ini makanya kemarin kita memulai gemar membaca Alkitab. Saya sebelumnya sudah dapat, terus istri saya bilang, yang sudah didapat aja coba. Nah saya, Tuhan yang mana. Nah saudara, puji Tuhan, banyak bahan khotbah dari hasil dari gemar membaca Alkitab itu. Dan Tuhan tunjukkan yang ini, Mazmur pasal 130 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saya tanya Tuhan, kenapa harus berharap kepada Tuhan? Saudara, seringkali kalau kita berharap kepada manusia, seringkali kita kecewa. Ya, manusia tidak bisa memberikan apa yang menjadi harapan kita, tapi Tuhan, Dia bisa memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Ya. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kita lihat di Mazmur 130 ayat yang keduanya. Dikatakan apa? Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saudara, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan telinganya untuk mendengar doa-doa saudara. Amin saudara. Kita buka coba di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-45 saudara. Tuhan, mana? Oh itu tadi yang 130 ya. Sekarang 2 Samuel pasal 22 ayat 45. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar. Sorry, ada sesuatu yang salah tadi.
Coba 2 Tawari pasal 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin, saudara. Telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa saudara-saudara yang ada di tempat ini. Amin. Apa doa saudara? Dia hadir di sini dan dia menaruh perhatian. Dia mendengar. Dia memberikan telinganya untuk mendengar doa saudara. Doa saudara juga yang ada di rumah saudara. Ya. Tuhan memberikan telinganya untuk mendengar. Coba kita buka lagi di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6. Salah mencatatnya ayat ini. Oh ya. Oh, ayat yang ke-7 kalau tadi saya pakai bahasa Inggrisnya ya. Ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Doa saudara sampai ke telinga Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini mungkin Tuhan, tahun 2020 sebentar lagi sudah mau lewat. Mungkin banyak kali anak-anak Tuhan hampir putus harapan. Kalau tadi diingatkan, mungkin doanya belum dijawab Tuhan. Kapan? Udah mau lewat Tuhan, udah mau lewat. Sama kayak Bapak tadi pun sepertinya hampir putus harapan. Tapi saya mau katakan, jangan putus harapan. Tuhan memberikan kekuatan buatmu, buat Pak Yadi, buat Ibu Imel. Tuhan menyembuhkan anakmu. Atau kapan saya kasih tahu sama Bu Imelnya, saya lagi mimpi apa gimana gitu ya. Mungkin mimpi kali ya. Saya dalam mimpi itu saya melihat ada Grace lagi digendong sama mamanya. Saya bilang, jangan digendong, coba taruh di bawah. Gak bisa berdiri, taruh di bawah, rebahkan saja. Ya saya lihat si Grace terrebahan. Kemudian saya pegang kedua kakinya begini, saudara. Saya cuma bilang dalam nama Yesus bertobat. Gak tahu bagaimana, seperti ada kekuatan yang dahsyat luar biasa. Grace-nya bangun, saudara. Dia berdiri, saudara. Makanya tadi saya dapat konfirmasi Tuhan bilang, oh, Allah itu baik. Baik buat saudara, baik buat kita semua. Yesus kita karena luar biasa ya. Saat kita menyembah, mujizat terjadi. Kita buka lagi ayat Mazmur pasal 34, coba kita lihat. Ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena darah Yesus. Maka saudara disebut adalah orang-orang benar. Teriak saudara, doa saudara, dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yaitu saudara dan saya. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Hari-hari ini Tuhan sudah mendengar doa kita. Bagaimana reaksi daripada kita? Kita imani, saudara. Tuhan katakan sudah selesai. Tuhan sudah kerjakan lengkap dengan segala sesuatu yang sudah kerjakan waktu 2000 tahun yang lalu. Bagian kita sekarang tinggal terima. Terima, saudara. Terima. Ya. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama tadi, karena Tuhan memberi telinganya dan Dia sudah mendengar doa saudara. Yang kedua,
Kembali ke Mazmur 130 tadi, saudara. Ya, ayat yang ketiga. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena ada pengampunan, saudara. Saudara dan saya sudah diampuni semua dosa-dosanya. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Sampai ada iklannya. Hah? Sudah lupa tuh. Tuhan tidak mengingat dosa saudara lagi. Sudah diampuni karena darah Yesus. Amin. Coba buka Mazmur pasal 103. Ayat yang ke-12. Apa dikatakan? Sejauh timur dari barat. Saudara bisa dari timur ke barat seberapa jauhnya? Ya, nggak usah lihat dari arah mata angin aja. Dari Jakarta aja deh, dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat jauhnya ampun-ampunan. Atau dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara jauh. Apalagi lihat arah mata angin dari timur, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita semua pelanggaran-pelanggaran kita, saudara. Artinya Tuhan udah gak mau ingat-ingat lagi. Karena Tuhan sangat mengasihi, sangat sayang kepada kita, saudara. Ya. Di luar sana masih banyak orang yang merasa, aku banyak dosaku, banyak banget. Tapi kalau mau dibandingkan sama kasih Tuhan, mana lebih besar? Dosamu apa kasih Tuhan? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu menutupi semua dosanya. Amin, saudara. Yang ketiga, ya, kembali ke 130 tadi. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena ada kepastian di dalam Tuhan. Amin. Ada kepastian. Saudara dan saya itu pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Ya. Coba Roma 5 ayat 9. Apa dikatakan di sana? Benar gak sih? Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti, jaminan firman Tuhan mengatakan saudara dan saya pasti diselamatkan. Ya. Saudara dan saya sudah ada tempatnya. Kalau Tuhan panggil kita pasti masuk surga. Amin. Karena jaminannya diselamatkan dari murka Allah. Ada kepastiannya. Ayat yang ke-6 dari Mazmur 130 tadi, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Penjaga ya, mau ganti shift misalnya, dia tuh mengharapkan pagi itu karena dia tahu pasti pagi itu pasti datang. Makanya dia bersiap-siap. Ada shift, pergantian shiftnya, aku sedang menunggu pagi. Begitu juga Tuhan itu ada kepastian di dalam Tuhan. Coba kita buka di Yeremia pasal 39 ayat yang ke-18. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jalan bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan.
aku akan meluputkan engkau. Ada jaminan saudara, pasti. Kita buka Yehezkiel pasal 18 ayat 9. Yehezkiel 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara dan saya dijamin pasti hidup. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Satu ayat lagi, Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dia pasti datang saudara. Muncul dan dia akan datang kepada saudara dan saya. Amin. Itulah kenapa kita berharap kepada Tuhan. Karena dia memberikan telinganya untuk mendengar doa saudara dan saya. Dalam dia ada pengampunan dan ada kepastian. Kembali ke 130 tadi Mazmur. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, ayat yang ke-7, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ya, karena memang Allah itu kasih saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Sudah? Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih saudara. Allah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya. Makanya dalam dia ada kasih. Kasih Tuhan itu mengalir melimpah dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Kita diberi kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain saudara. Ya, dengan kasih Tuhan itu. Kalau kasih kita sendiri kita gak mampu saudara. Karena kasih manusia itu pasti ada syaratnya. Gue mengasihi lo kalau lo baik sama gue. Tapi Tuhan, walaupun kita sering meninggalkan dia, sering jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena ada pembebasan. Ya, di ayat yang ke-8 tadi, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Ada pembebasan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Buka Kisah pasal 13 ayat yang ke-39 saudara. Kisah 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Amin. Ya. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dari mana? Hukum Taurat. Maka saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Makanya kita memperoleh pembebasan dari segala dosa-dosa kita. Ada yang luput? Tidak. Segala dosa kita. Dosa yang lalu saudara. Berapa banyak dosa saudara? Segala dosa saudara dibebaskan. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan iman kita percaya kepada Dia yang menyelamatkannya. Amin saudara. Ya. Jadi mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama tadi, Tuhan memberi telinganya untuk mendengar doa saudara dan saya. Yang kedua, ada pengampunan. Saudara sudah diampun, tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Yang ketiga, ada kepastian. Ya. Yang keempat,
ada kasih setia. Dan yang kelima, ada pembebasan. Bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Kembali ke Mazmur 130 tadi, saudara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Yang pertama, kita datang berseru kepada Tuhan. Itu cara kita berharap kepada Tuhan, saudara. Jangan diam-diam aja, tapi berseru kepada Tuhan. Coba kita lihat di Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat, saudara. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Salah mencatat apa saya? Coba ayat 4 pasal 4 ayat 3. Oh, tadi saya lihat pakai bahasa Inggris ya. Sorry, kalau Mazmur ini coba kembali tadi dengan Mazmur pasal Mazmur pasal 3 tadi ayat yang ke-5, sorry. Makanya suka terbalik-balik saya. Mazmur 3 ayat yang ke-5. Kalau bahasa Inggrisnya tadi pakai ayat yang ke-4. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Amin. Yang keempat, ayat yang ke-4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan? Berseru, saudara. Lewat apa? Lewat doa saudara. Lewat pujian penyembahan saudara datang kepada Tuhan. Kita berseru, Tuhan, aku memuliakan Engkau. Aku menyembah Engkau. Ya. Benar kan? Ya, 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, pada saat kita berseru, Tuhan mendengar seruan saudara. Ya. Kembali lagi kita kepada Mazmur tadi pasal yang 130, saudara. Bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Di ayat yang ke-5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Yang pertama, yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Ya. Menanti-nantikan Tuhan. Saat kita menantikan Tuhan lewat doa kita, di dalam saat teduh kita mendapat kekuatan baru, saudara. Ya. Di Yeremia pasal yang ke-30, menanti-nantikan Tuhan juga bicara tentang waktunya Tuhan, saudara. Di ayat yang ketiga, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan,
Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saat-saat kita menanti-nantikan Tuhan, saudara, saat waktunya Tuhan yang kita tunggu, saat itulah Tuhan datang, saudara. Dikatakan apa di ayat yang ketiga? Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaan umatku. Saudara dan saya adalah umatnya Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Amin. Tahun 2021, jangankan 2021 deh. Ya, hari-hari ini pun kalau engkau sedang putus harapan, saya mau katakan, Tuhan sudah menyediakan apa yang sedang engkau doakan itu. Ya. Engkau butuh kesembuhan, Tuhan sudah berikan kesembuhan itu. Engkau perlu terobosan ekonomi, Tuhan sudah menyiapkan terobosan itu. Berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, saudara. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel. Janjinya pasti ditepati, amin. Satu-satunya yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan apa? Menyangkal janjinya, tidak menepati janjinya. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Makanya tadi kapan ya? Kemarin malam saya dengar istri saya sama anak-anak ngomong, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terus tapi anak saya bilang, ada yang mustahil kok bagi Tuhan. Nah, saya nangkep apa yang mustahil? Tidak menepati janjinya. Karena Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Amin. Ya. Apa yang Tuhan janjikan? Kalau bicara tentang janji, ribuan janji Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan buat saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menggenapinya. Karena Tuhan sudah memberikan telinganya untuk mendengar saudara. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, mengharapkan firman-Nya, saudara. Ya. Saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman, saudara-saudara yang dikasih tugas. Yang saya di rumah, ngapain sih kasih tugas begini? Kepada orang baru susah cari rema. Tapi saudara, saya sangat berterima kasih buat begitu melihat, wah, puji Tuhan. Saya sampai di rumah tuh, di rumah begitu melihat, wah, Tuhan berkati orang ini, berkati Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 105, coba kita buka, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Makanya pada saat kita membaca firman, merenungkannya, sedikit memaksakan, apa ya? Disuruh cari nih remanya, apa remanya? Saya bisa membayangkan yang sedang, karena saya juga hari pertama saya dipaksa untuk mencari rema, pusing saya. Tapi saya paksakan juga, akhirnya dapat. Akhirnya saya dapatlah firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara dan saya hari ini. Itu karena baca firman Tuhan, saudara. Tadinya terus terang aja banyak bolong-bolongnya juga saya baca firman. Istri saya suka mengomeli saya. Saya ngaku, saudara, ngaku. Ya. Yang keempat, kembali ke 130 tadi, Mazmur. Ayat 7. Ayat yang ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Kita berharap lebih
daripada pengawal itu mengharapkan pagi. Lebih daripada itu. Kalau pengawal itu dia berharap supaya dia cepat-cepat diganti shiftnya. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita ingin cepat-cepat keluar dari masalah kita. Amin. Kita pengen cepat-cepat bebas dari masalah kita. Kita harap sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada jaminan pembebasan, kemenangan, kekuatan, kesembuhan, terobosan. Amin. Ya. Mari. Tadi sudah saya sampaikan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama tadi Tuhan memberi telinganya. Yang kedua ada pengampunan. Yang ketiga ada kepastian. Keempat ada kasih setia. Yang kelima ada pembebasan. Bagaimana caranya kita berharap kepada Tuhan? Yang pertama berseru kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan firman-Nya, dan berharap dengan sungguh-sungguh. Maka dahsyat kejadiannya luar biasa yang akan kita alami. Karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, saudara. Wow, luar biasa. Sampai gak bisa ngomong betapa luar biasa baiknya Yesus kita itu. Makanya tadi dikatakan lagu tadi itu, Allah itu baik, sungguh baik. Karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi firman Tuhan. Mari kita renungkan apa yang sudah kita dengar dan kita melakukannya, saudara. Ya,